Kali ini tanggal 7 Maret 2023, aku baca berita dari BBC News dan kabarnya kurang mengenakan bagi para calon TKI yang sedang menunggu kabar UK atau Inggris. Untuk berita selengkapnya silakan simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Wawan kelayapan. Sebelum masuk ke pembahasan berita, tidak lupa aku selalu minta kawan-kawan untuk klik tombol subscribe di bawah, juga bunyikan tombol loncengnya agar setiap ada update untuk UK atau untuk lowongan kerja lain atau untuk para kawan-kawan TKI selalu mendapat update terbaru dari aku. Yuk diklik dulu tombol loncengnya ya dan subscribe. Sudah? Oke, kita lanjut ke berita hari ini tanggal 7 dari BBC ya. Nanti aku linknya akan aku taruh di deskripsi untuk link beritanya. Ini aku ambil intinya aja ya dari BBC News ini ya. Nah ini tanggal 7 Maret hari ini, sesuai perjanjian kerjasama selama 2 tahun yang melibatkan PT Alzubarah dan AG Recruitment, para PMI tersebut harus diberangkatkan kembali ke Inggris untuk musim panen 2023 mulai April ini. Lantaran pencabutan izin AG Recruitment, semua PMI yang sudah pulang tidak dapat diberangkatkan lagi ke Inggris oleh PT AMI melalui AG Recruitment. Ini artinya PT AMI kehilangan mitra bisnis di Inggris. Untuk mencari tahu apakah kemungkinan mereka disponsori oleh agen lain, BBC News Indonesia menghubungi 6 perusahaan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Inggris sebagai sponsor atau operator visa pekerja musiman sektor perkebunan tahun 2023 ini. Yang pertama, ini dari Agri HR. Perusahaan yang baru mengantongi lisensi tidak melirik Indonesia sebagai sumber tenaga kerja musiman. Ini menurut HR ya, menurut Agri HR ya. Kami tidak mempunyai rencana merekrut di Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan, kata Direktur Agri HR John William Nairobot menjawab pertanyaan BBC News pada tanggal 27 bulan Februari kemarin ya. John William Nairobot mengatakan meskipun ada keinginan untuk merekrut dari Indonesia, terdapat 2 alasan yang membuat perusahaan memendam keinginannya. 1. Dalam pertemuan dengan kedutaan Indonesia baru-baru ini, dijelaskan bahwa undang-undang di Indonesia mewajibkan majikan menanggung seluruh biaya pekerja. Ini berarti mencakup biaya tiket dan visa. Sedangkan pada tahap ini perkebunan-perkebunan di Inggris tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh pekerja. Poin yang kedua, Agri HR hanya melakukan perekrutan dengan menggunakan tim perekrut dan administrasinya sendiri. Agri HR belum mendirikan kantor cabang di Indonesia. Agri HR tidak akan pernah bekerja sama dengan agen pihak ketiga dari negara lain karena khawatir adanya praktik perekrutan yang buruk atau bahkan eksploitasi calon pekerja. Nah ini menurut Agri HR ya. Dan yang kedua ini dari HOPS ya, ini yang pernah aku share di konten aku sebelumnya. Isinya seperti itu. Jadi intinya menampilkan pengumuman di situsnya bahwa pihaknya tidak merekrut dari Indonesia, agen yang juga baru mendapat izin sebagai operator pekerja musiman 2023. Ini seperti konten aku yang sebelumnya ya. Untuk HOPS ini pernah aku tampilkan di layar itu ya, pernah aku tampilkan di YouTube aku ya. Yang ketiga adalah Concordia, perusahaan yang telah lama menyediakan tenaga musiman untuk sektor perkebunan dan pertanian, terang-terangan menyatakan tidak merekrut pekerja dari Indonesia. Kami tidak dan tidak pernah merekrut dari Indonesia, tegas Direktur Utama Concordia Simon Boyer kepada BBC News Indonesia. Yang keempat,
Fruitful Jobs mendatangkan tenaga kerja dari Polandia, Rusia, Ukraina, dan Bulgaria. Dan yang 6, dari Etero yang juga dikenal dengan nama Telpas, telah lama menyalurkan tenaga kerja untuk pertanian, tanaman hias, dan pengepakan. Konsorsium Etero menjadi sponsor baru pekerja musiman dari luar Inggris tahun ini. Berarti ini bukan di Inggris ya, ini di luar Inggris ya. Tapi yang jelas kami tidak berniat merekrut dari Indonesia untuk saat ini. Situasi itu mungkin bisa berubah di masa yang akan datang. Berarti mungkin masih ada kerjasama, tapi untuk saat ini tidak dulu ya. Berarti belum ada agen dari Inggris yang mau bekerja sama dengan Indonesia ya. Dan ini statement dari Ibu Yulia Guyeni pada Sabtu tanggal 4 Maret ini ya. Ini pada BBC berkaitan dengan kelanjutan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia. Kami telah mendapatkan surat dari pemerintah tentang penempatan kembali pekerja seasonal worker atau SW di Inggris. Kami lagi mempersiapkan persyaratan, salah satunya memiliki lisensi GLAA. Sejauh ini belum ada satupun perusahaan Indonesia yang memegang sendiri lisensi GLAA, walau tadi dikatakan oleh Yulia Guyeni bahwa pihaknya sedang mengurusnya. Proses pengurusannya biasanya memakan waktu lebih dari 3 bulan. Jadi dengan adanya berita seperti ini ya per hari ini memang memperkecil kemungkinan untuk kawan-kawan kita untuk bisa berangkat kembali ke Inggris. Tidak menutup kemungkinan, tapi memperkecil karena ada 6 PT yang tidak mau bekerja sama dengan pihak dari Indonesia ya. Dan walau misalnya pun PT AMI mau mengurus izinnya dari GLA tadi, masih membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk bisa mendapatkan izin. Jadi misal ini proses dari Maret ya, Maret, April, Mei, itu izinnya bisa misal baru keluar, Mei baru pengurusan, prosesnya masih panjang ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah pulang dari Inggris dan ingin berangkat untuk season 2, ini memang masih butuh kesabaran yang ekstra karena memang kasusnya ini masih berlarut dan masih panjang ya. Dan bagi teman-teman yang baru ingin mendaftar, aku sarankan untuk lebih memilih negara lain dulu sebagai alternatif atau cari-cari lowongan negara lain dulu, karena untuk lowongan perkebunan Inggris ini masih sangat panjang prosesnya. Jadi ini akan memakan banyak waktu dan kesabaran bagi teman-teman kalau mau proses ke Inggris untuk saat ini ya, untuk yang baru mau gabung. Jika info ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi kawan-kawan semua, mohon untuk di-share kepada kawan-kawan yang membutuhkan, dan terima kasih.